Selamat siang para mahasiswa Computer Science Master Track kelas LB08. Hari ini kita lanjutkan. Minggu yang lalu kita sudah sampai dengan eh, contoh dari luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva yang berpotongan, ya kan? Ini, ya, kita sudah. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan volume. Ini kita agak terlambat. Oh ya, saya sudah minta sebenarnya untuk Jumat ya, satu shift. Mungkin Jumat ini bisa Jumat depan, tidak bisa Jumat berikutnya lagi deh. Ya, kita karena Jumat berikutnya saya harus kontrol ke dokter gitu. Ya. Saya cek dulu apakah udah dijawab. Sudah ada permintaan. Kartika saya. Saya belum jawab nih. Oke, kita masuk dengan volume. Ya ini sudah selesai yang luas luas atau area, luas daerah atau area yang pertama di bawah satu kurva, kemudian ada yang dua kurva yang potongan, ya. Sekarang kita masuk dengan volume benda putar, ya. Atau kita mau buktikan bisa juga ya. Keliling, baik. Kita masuk volume benda putar ya. Volume benda putar diputar diputar terhadap sumbu X, ya diputar ya. Jadi ini kita bagi dua juga sama. Jadi kalau ada ini ada kurva diputar terhadap sumbu sumbu X, maka ini bayangannya. Oh, bayangannya ini saya tebalkan. Ini aslinya ini ya, yang tebal ini. Ini Y adalah fungsi X. Ini diputar terhadap sumbu X sehingga terjadi apa dah? Ada yang tahu bendanya? Ya, ada mangkuk seperti ini ada juga. Tapi lebih spesifiknya apa? Ada yang tahu nggak? Mangkuk ada seperti ini saya lihat ada. Kalau di kampung-kampung tuh masih ada dari kain nih buat apa? Eh, Lingkarannya dari kawat, kap lampu. Benar nggak? Ya, waktu di kota-kota kecil atau di desa itu biasanya ada. Ya, di kota sekarang udah nggak ada gitu ya. Semuanya pakai lampu TL. Ya. Oke, ini diputar sumbu X, batasnya ini misalnya AB atau boleh gak X1, X2, ya. Maka ini diputar terhadap sumbu X. Maka volume benda putar adalah Pi integral batasnya AB atau X1, X2
di sini Y kuadrat dx. Kalau luas kan integral Y dx, ya. Kalau volume Pi integral Y kuadrat dx, ya. Jadi ini adalah diputar terhadap sumbu X. Bagaimana kalau diputar terhadap sumbu Y? Nah, itu. Diputar terhadap sumbu Y. Jadi kalau ada kurvanya seperti ini, maka eh, tegak lurus nih ya, diproyeksikan, kemudian panjangnya apa? Cerminnya ya, seperti refleksi deh. Cerminnya sama panjang. Oh ya, ini sama panjang sama ini. Ini juga nanti ini sama panjang sama ini. Nah, yang ini sama panjang sama ini. Sehingga bentuknya seperti apa dah? Tebalnya ini ya. Ini adalah Y fungsi X. Kemudian diinverskan. X adalah ya, X adalah fungsi Y. Ya, jadi yang di sini Y fungsi X, terus sini X fungsi Y. Nah, ini diputar terhadap sumbu sumbu sorry, Y, maka bentuknya ini pasti Anda kenal nih, betul ini. Ini umum. Apa nih? Ya, mangkuk. Namakan bakmi Gajah Mada, mangkuk gitu ya. Tapi di sini volume ya, volume berarti ini bolong nih ya. Kalau luas dihitung nih, nah, luas atas dan bawah apa? Luas dasarnya dan luas atasnya itu nggak ada, ya. Jadi bidang nggak ada. Nah, ini diputar terhadap sumbu Y. Maka volume adalah Pi integral. Nah, ini oh ya ini AB, kalau ini yang di sini adalah Y sama dengan P. Terus ini Y sama dengan Q. Kalau ini X sama dengan A, ini X sama dengan B ya. Sama dengan B. Jadi berarti batasnya PQ atau boleh gak Y1 Y2. Terus ini terbalik. Kalau ingat luas. Kalau luas di terhadap sumbu Y apa? Luas terhadap sumbu Y adalah integral X dy. Terus ini menjadi X kuadrat dy. Jadi dia terbalik. Y jadi X jadi Y gitu. Ya. Antara diputar dari sumbu X maupun dari sumbu Y. Bedanya kalau diputar dari sumbu X, volume adalah pi integral AB Y kuadrat dx. Batasnya boleh mungkin X1 X2 boleh. Nah, kemudian kalau diputar sumbu Y, pi integral Y1 Y2 S kuadrat D. Tahukah Anda rumusnya asal usulnya dari mana? Seperti yang dulu luas kita buktikan ya. Sekarang kita buktikan juga. Sama sebetulnya sama dengan yang luas juga, tapi diputar. Jadi kalau misalnya ini 4 segi panjang, ya kalau diputar jadinya apa? Cepat ya, nampak deh ya, cepat apa? Tabung nggak? Halo, tabung nggak? 4 segi panjang kalau diputar, ini subuh engnya nih, diputar, jadinya apa? Tabung ya, atau silinder namanya kan? Tabung atau silinder. Jadi cara buktinya sama juga ya sebenarnya. Ini yang ke-10. Maka kita gambarkan
di sini. Jadi ini ada garis lengkung, kalau ini ya, bersama sumbu Y, sumbu X, ini batasnya adalah X sama dengan A, ini adalah batasnya X sama dengan B, ini adalah Y sama dengan fungsi X. Tapi di sini kita ambil sebagian kecil ya. Harusnya kecil sekali, tetapi kalau sangat kecil sekali, maka nggak kelihatan muatan dia. Jadi kita tarik ya. Eh, ini tegak ini juga. Jadi saya buat agak besar sedikit supaya kelihatan ya. Seperti luas juga. Jadi ini kita buat seperti empat segi panjang, siku-siku, siku-siku ya. Ini adalah delta X, berarti ini delta X. Dan yang ini adalah delta Y ya. Nah, yang bagian basi panjang yang akan diputar itu yang seperti luas juga ABCD, ya, ABCD. Kemudian ini titik A-nya kita namakan A X, Y, di A-nya, sehingga ini adalah Y ya. Ya, ini sama panjang, basi panjang yang kecil ya. A P Q, ini P misalnya atau ini Q, di sini titik P ya. Sini titik titik P. A-nya adalah X, Y ya. A-nya X, Y. Nah, berarti kita boleh katakan volume. Kalau dulu luas ya, sekarang volume. Volume dari yang dibentuk dari empat segi panjang apa itu? Aki CD, Aki CD, tahu ya? Aki CD yang kesuwarna ya. Empat segi panjang yang kecil, yang paling kecil ini kan? Ini yang kecil, yang warna biru langit. Paham ya? Nah, itu adalah luas empat segi panjang yang kecil diputar terhadap sumbu X menjadi silinder gepeng ya sebetulnya. Nah, ini lebih kecil dari yang ditanya. Yang ditanya itu volume ABCD ya. Bukan empat segi panjang, ada lengkungnya sini. Lebih kecil dari empat segi panjang yang besar. Apa? PBCD. Volume yang dibentuk empat segi panjang PBCD. Benar ya? Nah, kalau empat tadi tadi saya sudah tunjukkan dengan ya timur ya empat segi panjang kalau diputar jadinya apa? Silinder atau tabung. Nah, Anda tahu volume tabung apa? Pi R kuadrat P, luas lingkaran kali tinggi, enak. Nah, yang di sini sebagai jari-jarinya adalah Y, enak. Yang AD AD sama dengan QC atau CQ ya. AD sama dengan CQ atau QC yang sama dengan Y, itu enggak? Oke, itu jari-jarinya yang pas panjang yang biru ya. Berarti volumenya apa? Luas lingkarannya apa? Pi R kuadrat, jari Y, Pi Y kuadrat, kali tinggi. Tingginya adalah delta X, itu enggak? Ya, tinggi, ini kan? Pi R kuadrat kali tinggi. Pi R kuadrat kali tinggi. Pi R kuadrat luas lingkaran, tinggi T, ya kan? Nah, di sini R-nya, jarinya Y, tingginya delta X. Ya. Lebih kecil dari yang ditanya. Yang ditanya itu adalah apa? Delta volume. Betul nggak? Delta volume. Ya, delta volume. Ya, yang cari ini kan data A. Kemudian volume yang besar apa? Pi Y. Pi Y kuadrat kali delta X. Ya. Jadi Y jari-jarinya adalah B
BC. BC itu adalah QC atau CQ ditambah BQ, betul nggak? Yaitu apa? Y ditambah delta Y. Jadi ini jari-jarinya. Y ditambah delta Y kuadrat kali delta X, betul nggak? Jadi PR kuadrat kali T. Y jari-jarinya radiusnya Y tambah delta Y, tinggi tetap delta X. Kemudian ini dikasih limit, ya, limit semuanya. Limit delta X menuju 0 dari pi Y kuadrat delta X kecil dari limit delta X menuju 0 dari delta V, delta V ya, bukan delta V kecil dari limit delta X menuju 0 dari pi Y plus delta Y pangkat 2 kali delta X, ya kan? Kemudian semuanya dibagi dengan delta X di dalamnya ya. Atau dibagi dulu juga boleh tadi ya. Mungkin kita ya enggak apa-apa lah. Kemudian ini dibagi dengan delta X. Sehingga terjadi limit delta X menuju 0. Kalau dibagi delta X tinggal apa? Pi Y kuadrat enggak? Pi Y kuadrat kali delta X dibagi delta X. Delta X ini coret. Tinggallah Pi Y kuadrat kecil dari limit delta X menuju 0 delta volume. Delta V itu delta volume per delta X kecil dari limit X menuju 0 dari Y ditambah delta Y Pi dalam kurung Y tambah delta Y pangkat 2. Nah, Anda tahu karena delta X, fungsi X ini tidak ada ya. Pi Y kuadrat tidak ada delta X-nya. Maka konstan, dianggap ini konstan. Jadi pi Y kuadrat kecil dari, ini apa? Masih ingat enggak sebelumnya? Kan pernah saya tulis ya. Y aksen atau dy per dx adalah limit delta x. Ini zaman saya ya. Zaman Anda kan sudah pakai H. H menuju 0. Ya enggak? Di sini delta x menuju 0. Terus ini delta y per delta x. Nah ini maksud saya yang ini ya. Yang ini ya. Sama nama ini. Kalau kalau di sini Y, sini Y nak. Tapi sini V, ini V kan. Kalau luas, luas. Ya itu. Jadi berarti kalau saya tulis ini adalah limit. Limit dari delta X menuju 0 dari delta volume per delta X. Maka di sini adalah D volume per dx. Bisa dipahami? Ya. Berarti sini kalau ini volume, ini volume. Kalau ini luas, ini luas. Jelas ya? Nah, ini yang kita lihat limit delta X menuju 0 delta volume per delta X adalah dV per dx ya. dV per dx. Ini adalah D volume per dx. Kecil dari, oh ya, batu B menuju A, apa what happen? Apa yang terjadi? Halo? Batu B berimpit dengan A, dia bergerak ke bawah deh. B menuju A, delta X makin lama makin kecil kan? Berarti delta X-nya menuju 0. Saat B berimpit dengan A, delta X menuju 0. Delta Y gimana? Delta Y-nya makin BQ ini makin pendek, 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 pendek. Akhirnya batu B berimpit dengan A, delta Y juga menuju 0. Bisa dipahami? Ya. Delta X menuju 0, delta V juga menuju 0. Nah, berarti sini delta X-nya menuju 0. Ya. Sama dengan 0. Ini hilang ya. Jadi tinggallah, tidak ada delta X-nya, berarti Y. Y, P.
ya, pi y tambah 0 pangkat 2 ya nak. Berarti dv per dx terletak antara pi y kuadrat dengan pi y kuadrat. Nah, Anda tahu kalau x terletak antara 2 dan 2, sebenarnya nggak ada kan? Ada nggak x terletak antara 2 dan 2? Berarti x yang berapa? 2. Ya 2. Nggak mungkin kan x antara 2 dan 2. Ya kan harusnya lebih kecil kan sebelah kiri. Jadi itu menunjukkan bahwa x itu sama dengan kiri kanannya, yaitu 2. Begitu juga yang ini. Kalau dv per dx adalah dv per dx adalah antara pi y kuadrat dan pi y kuadrat, berarti ini sama dengan pi y kuadrat enggak? Kemudian ini dilakukan kali silang, ya. Maka terjadi d volume adalah pi y kuadrat dx. Kemudian ini ya dikali silang ya. Dikali silang dv adalah pi y kuadrat dx. Kemudian diintegralkan batasnya AB dari kiri kanan ya. Kiri kanan AB pi y kuadrat dx. Integral dv P ya, d volume kan. Integral dy y, integral dx x, integral dz z, integral d volume. Nah, ini pi apa namanya? Pi-nya boleh keluar kan? Konstan pi keluarkan tinggal AB y kuadrat dx. Nah, inilah rumus dari volume di mana satu kurva diputar terhadap sumbu x dengan batas AB. X terletak antara A dan B. Paham sampai sini? Oh. Ya. Nah, demikian juga kalau Anda buktikan untuk diputar dalam sumbu Y juga caranya sama. Cuma kalau kalau gini diputar pada sumbu X, apa terjadi itu? Silindernya tidur. Tapi kalau putar pada sumbu Y, silindernya tegak, enak. Itu aja bedanya. Oke? Nah, dari sini kita bisa buktikan semua rumus dasar yang Anda pelajari di SD tentang volume tabung, volume kerucut, volume bola. Ya nak? Volume tabung apa? PR kuadrat T. PR kuadrat adalah luas lingkaran, T adalah tingginya. PR kuadrat luas lingkaran kali tinggi, kali T. Kemudian volume kerucut apa? PR kuadrat luas lingkaran kali sepertiga tinggi. Yang runcing ya itu apa? Kerucut dan limas. Maka limas rumusnya juga kan luas alasnya, terserah luas alasnya apakah berbentuk empat segi panjang, apakah lucu sangkar atau persegi nama lainnya, atau berbentuk trapesium ya kan, dikali sepertiga tinggi kerucut tinggi limas sama ya. Berarti sini kita bisa gunakan rumus dasar ini untuk membuktikan rumus-rumus yang Anda pelajari di SD, SMP, dan SMA. Betul nggak? Di SD Anda belajar eh, pi itu 227, ya kan? Maka volume tabung adalah 227 kali jari, kali jari, kali tinggi. Kali di SMP lebih berubah kan? Pi R kuadrat T sama SMA. Tapi pembuktiannya tidak ada. Mungkin di SMA ada yang buktiin ya. Oke, ada yang buktiin dan tidak, itu tergantung gurunya. Baik, sekarang kita buktikan volume. Volume apa? Tabung. Mengapa volume tabung adalah pi R kuadrat? R-nya saya pakai R besar aja. Pi R kuadrat T. Ya, ini yang kita buktikan. Bukti. Berarti eh, kalau posisi tidur, berarti ini datar ya. Sorry. Ke warna lainnya ya.
Nah, itu. Kemudian diproyeksikan atau direfleksikan terhadap terhadap sumbu sumbu X ya. Terhadap sumbu X, ini sumbu Y, ini Y adalah sama dengan R. Betul nggak? Ini kan R sini. Ini min R, ya nggak? Diputar terhadap sumbu X. Maka terjadi eh, ini putus-putus. Nah, jadi sebagai fungsinya garis ini Y sama R, betul nggak? Sebagai fungsinya Y sama dengan R yang gitu. Jadi ini diputar terhadap sumbu X. Maka volume tabung atau silinder adalah P. Ya pakai rumusnya P integral. Batasnya berapa nih? Halo? Di sumbu Y, X berapa? Nol. Ini sejauh tinggi, ini kan T nih. Sejauh tinggi, ini kan T ya. Tingginya, berarti ini garis ini adalah X sama dengan T. Jadi dari nol sampai T, enak. Dari nol sampai T, ini adalah X-nya. Kemudian rumusnya apa? Kalau taruh sumbu X, Y kuadrat DX. Nah, kalau Y sama dengan R, berarti Y kuadrat berapa? R kuadrat enggak? Ya, kalau kalau Y sama dengan R, Y kuadrat adalah R kuadrat. Sehingga volume tabung adalah Pi integral 0T, Y-nya Y kuadrat adalah R kuadrat DX. Sama dengan, karena R kuadratnya konstan, enak. Karena R kuadratnya konstan, boleh keluar enggak? Boleh keluar ya. Kita keluarkan R kuadrat, keluarkan Pi kali R kuadrat, Pi R kuadrat. Maka di dalam tinggal integral 0T dx. Anda tahu Pi R kuadrat, integral dari dx apa? Integral dx X. Ini kan ada integral dv, V. Integral dy, Y. Integral dz, Z. Integral dx, X. Agak batas 0 sampai T. Sehingga hasilnya adalah Pi R kuadrat X batas atas, ya, sekuningin. X batas atas dikurangi X batas bawah. X batas atas berapa? T. Batas bawah 0. Sehingga ini terjadi Pi R kuadrat kali T adalah Pi R kuadrat T. Inilah volume tabung. Sudah jelas sampai sini? Ini yang Anda belajar di SD dengan kata-katanya lain. Pi itu pakai 227. Ya nak, yang lain tetap. Kaji jari kali tinggi. Jelas sampai sana? Any question so far? Nah, kita buktikan kerucut lagi. Bagaimana membuktikan rumus kerucut? Ini logik ya, sebetulnya belajar cara, mungkin nanti Anda bisa ajarkan pada adik-adiknya yang masih di bawah Anda ya. Dalam waktu dekat, tapi satu saat Anda berkeluarga punya anak atau ponakan, Anda juga bisa mengajarkan pada anak sendiri. Ya, nggak perlu privat sebetulnya. Oke, baik. Kita teruskan. Yang berikutnya adalah kita buktikan kerucut ya. Buktikan volume kerucut adalah sebenarnya kan Pi R kuadrat kali sepertiga tinggi. Sepertiga tinggi, sepertiga saya letakkan di depan. Nah gitu. Maka jadilah rumusnya volume kerucut
adalah sepertiga pi R kuadrat T. Awalnya itu berasal dari luas lingkaran kali sepertiga tinggi. Luas lingkaran pi R kuadrat kali sepertiga T, sepertiga tinggi, sepertiga T, maka hasil sepertiga pi R kuadrat T. Nah, kalau kerucut, ya, save nih. Kerucut itu adalah dengan membuat garis miring diputar terhadap sumbu X. Sorry, kayaknya garisnya nggak pas. Tegak ya. Nah, ini Y-nya, Y ya. Y-nya berapa nanti kita cari. Ini jari-jarinya sama panjang. Nah, ini tarik bayangannya. Nah, ditarik itu diputar terhadap sumbu X, maka terjadi ini putus-putus. Ya kan? Jadilah kerucut. Nah, berarti kalau ini namanya AB, eh, ini sejauh tinggi ya. Ini berarti X-nya sama dengan 0. Kalau sini X-nya berapa sini? X-nya sama dengan T. Ini kan sejauh tinggi, betul enggak? Kemudian kalau ini sejauh tinggi, berarti koordinat A-nya apa? T,0 enggak? Halo? Kalau ini dia cari R, ini R sama, maka ini adalah 0, R, ya enggak? Koordinatnya. Koordinat A adalah absisnya sejauh tinggi, ini T,0, ini apa, Y-nya lah. Terletak titik itu terletak di sumbu X, syaratnya Y-nya 0. Demikian juga di titik B adalah titik potong di sumbu Y, di sumbu Y X 0. Berarti 0, R. Tingginya absisnya sejauh R. Ya. Paham? Kemudian kita bisa cari persamaan garis AB. Betul nggak? Persamaan garis AB-nya apa tuh? Bisa persamaan garis melalui dua titik. Sehingga enggak? Persamaan garis melalui dua titik. Tapi jalan cepatnya adalah juga menggunakan rumus itu membuktikan persamaan segmen garis. Sehingga enggak? Halo? Persamaan segmen garis AB, ya, garis AB apa? Ada yang ingat? Halo? Apa rumusnya? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Itu pernah Anda belajar di mana? X per A tambah Y. Ini banyak dipakai untuk program linear. Di SMA ada belajar program linear. Suatu pengusaha roti mempunyai tepung sekian kilo. Punya sekian mentega sekian kilo. Dia buat apa? Buat roti ya. Sekarang dia tanya berapa banyak roti ya, jenis rotinya ada dua macam gitu ya. Jadi nanti jumlah tepungnya sekian kilo, jumlah mentega sekian kilo, maka masing-masingnya banyak roti jenis pertama dan banyak roti jenis kedua. Ada kan gitu kan? Nah, itu biasanya menggunakan persamaan segmen garis AB. Ini yang disebut program linear. Mungkin ada yang disebut pemrograman linear. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Linear programming. Ya, dalam bahasa Inggris namanya linear programming.
Ini mungkin di teknik industri paling banyak dipakai. Karena base dari dasar dari jurusan teknik industri itu adalah OR. OR itu Operation Research, Research Operasional. Di dalamnya banyak menggunakan linear programming, pemrograman linear. Ya. Oke, setelah ini, kita cari kesamaan garis dulu. A itu apa? A itu adalah sumbu X yang dipotongnya. Ini A. B adalah sumbu Y yang dipotongnya. Jadi A sama dengan T, B sama dengan R. Enak. Jadi A sama dengan T, B sama dengan R. Berarti tinggal ganti ini. Jadi X per A, A-nya adalah T, tambah Y per B, B-nya adalah R, sama dengan 1. Terserah nih mau gimana. Bagaimana saudara mencari R, R-nya, R-nya, Y-nya gimana? Ya, berarti Y per R adalah 1 dikurang X per T, betul nggak? Berapa Y? Berapa Y? R-nya dilakukan kali hilang. Sehingga Y sama dengan R kali 1 dikurang X per T. Betul nggak? Berarti Y di sini adalah, ya, Y di sini adalah R kali 1 kurang X per T. Ini macam-macam cara begini boleh. Ya, ini adalah Y-nya. Jelas sampai sini? Halo? Kayaknya UTS Anda kalkulus satunya, Anda memang kalkulus satu ya, tidak ada kalkulus dua. Cukup eh, selimit soalnya ya. Ya nak? Nah, saya tidak tahu yang berikut ini juga ya bisa terjadi juga. Gitu. Karena yang buatnya ya biasanya dosen-dosen junior gitu ya. Dosen junior itu lebih lebih apa? Lebih keras. Ya. Oke, kalau udah, nah barulah kita cari apa? Volume. Apa? Ini berarti Y-nya diputar ya. Berarti eh, diputar terhadap sumbu Y. Sumbu Y, sumbu X salah. Sumbu X. Ya. Maka volume kerucut apa? Adalah Pi integral. Nah, batasnya berapa nih? Dari gambar, batasnya berapa nih? Dari 0 sampai T, enak? Dari 0 sampai T. Betul ya? Dari 0 sampai T. Ini X-nya. Rumusnya apa? Y kuadrat dx. Berarti pi integral 0t. Y-nya berapa sih? Halo? Mana Y-nya tadi? Y-nya sudah kita cari. R kali 1 kurang S per T. Berarti Y kuadrat berapa? Halo? Y kuadrat adalah di pangkat 2 kan nih. R kuadrat kali 1 kurang X per T pangkat 2. Enak? Oke? Jadi Y kuadratnya adalah R kuadrat kali 1 kurang X per T kurung kuadrat dx. Nah, karena R kuadratnya adalah konstan, makanya boleh keluar ya. Dikeluarkan dari integral. Ya, sehingga hasilnya adalah pi R kuadrat. Enak, R kuadrat keluar. Tinggal 0. Tinggal apa? Tinggal 0. Batasnya 0T. Ini kasih jarak untuk pengalihan. Di sini 1 kurang X per T pangkat 2. Ini apa nih? U ya. Ini U nah.
Ini adalah U pangkat U-nya. U pangkat N DU. Sengaja. Si DX-nya kita ubah jadi DU. U pangkat N DU. Nah, sekarang turunannya berapa? Halo? Turunannya berapa? Satu turunkan, warna lainnya. Satu turunkan, nol. X per T itu sama enggak seperti kali X? Ya enggak? Seperti kali X. Nah, seperti kali X. X turunannya satu enggak? X turunannya satu enggak? Nah, jadi satu turunan nol. Min X per T boleh gak U per V panjang jalannya. Jadi lebih gampang kita buat seperti kali X. Seperti tetap konstanta pengali X turunannya satu. Ini dikurung kali DX. Jadi ini jadinya apa nih? Min seperti DX. Betul enggak? Halo? Nah, padahal di sini yang ada apa sih? Anda lihat. Yang sini apa? DX saja. Berarti terjadi kelipatan berapa sini? Terjadi kelipatan min seperti. Betul enggak? Supaya ini menjadi satu, maka ini dikali berapa? Halo? Seper dikali min T per satu. Nah, supaya menjadi plus satu, maka ini dikali dengan min T per satu atau min T. Sama ya. Dibalik ya. Seperti seperlima kali 5. 5 kali seperlima. Ya kan? Jadi min seperti kali dibalik menjadi min T per satu. Ya, ini dia nih. Oke, sehingga terjadi sini apa? Min T kali ini min pi r kuadrat T. Ya nak? Min pi r kuadrat kali T ya. Pi r kuadrat kali T. Nah, tinggal ini kita cari nih. Halo, berapakah integral dari ini? Sampai sini. Apa tuh? U pangkat N DU. Rumusnya apa? U pangkat N DU rumusnya apa? Seper N plus 1. Kan gitu kan? U 1 dikurang X per T pangkat N plus 1. Karena tertentu nggak boleh tambah C ya. Ganti harga batasnya 0T. Enak? 0T. Ingat nggak nih? Seper N plus 1 U pangkat N plus 1. Itu rumusnya. Ini sepertiga ya. Dikaliin ke depan. Jadi apa? Min sepertiga pi R kuadrat T. Tinggal apa nih? Nah, ini yang kita ganti apanya? Yang kita ganti X-nya ya. X-nya yang kita ganti. Jadi ini dalam kurung 1 dikurang X batas atas apa? Halo? X batas atas X batas atas apa? T kan? Jadi kalau X per T jadi T per T kan? T ini adalah X batas atasnya kurung pangkat 3 dikurangi 1 dikurang X batas bawahnya 0 dibagi T kurung pangkat 3. Paham maksudnya? Jadi masukkan formulanya sama dengan yang ada. 1 kurang X per T pangkat 3. Ya. Di mana X batas atas adalah T, X batas bawah adalah 0. Jadi yang diganti itu adalah X-nya ya. X-nya batas atas, ini X batas bawah. Sehingga terjadi berapa? Min sepertiga pi R kuadrat T menjadi apa? 1 dikurang T kurang T, T. T bagi T. 1 kurung pangkat 3 dikurang 1 kurang 0 bagi T, 0 pangkat 3. Hasilnya apa? Min sepertiga pi R kuadrat T kali, ini 0 ya? Ini 0 ya. 1 kurang 1, 0. Berarti ini hilang ya? Jadi 0 dikurangi 1 ya. Pangkat
Satu pangkat tiga satu, ya. Satunya kan di pangkat di satunya kan pangkat tiga kan, bukan semua. Hati-hati ya, ini nol pangkat tiga dikurang satu pangkat tiga. Hasilnya apa? Min satu kali min plus sepertiga pi r kuadrat t. Inilah rumus apa? Kerucut. Perjelas volume kerucut. Any question so far? Ini kok jumlahnya kurang ya? Yes. Hari pertama ramai. Makin lama, makin ke belakang, makin berkurang. Itu terjadi di ASO juga gitu. Saya ngajar di ASO. Hari pertama yang penuh. Hari kedua mulai satu dua. Lama kelamaan tinggal seperempat. Itu. Baik, selesailah pemutihan dari volume kerucut. Terakhir adalah volume bola. Mengapa volume bola 4 per 3 pi R pangkat 3? 4 per 3 pi R pangkat 3 ya. Oke, ada pertanyaan dulu di sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Buktikan ya volume bola adalah 4 per 3 pi R pangkat 3. Ya, yang mau kita buktikan nih. Oke, bukti. Oh, nggak bisa ini. Eh, Kalau bola itu kan boleh setengah lingkaran diputar atau seperempat lingkaran diputar. Kalau seperempat lingkaran diputar akan menjadi setengah bola. Coba dari gambar ya Andy ya. Ini jari-jarinya sama, panjang R-nya ya, sama panjang, sama panjang, sama panjang. Jadi R-nya itu adalah, nah ini kalau ini diputar dari sumbu X, apa yang terjadi? What happen? Ini jarinya R, sini min R, ya nak? Ini R, ini min R. Terus kalau diputar pakai gini, ya warna lain misalnya merah, ini putus-putus. Kalau seperempat lingkaran ini saya putar terhadap sumbu X, ini seperempat lingkaran kan? Halo? Seperempat lingkaran kan? Diputar terhadap, sehingga ada keliling belum, keliling belum ya? Kalau lingkaran kita putar terhadap sumbu X, dari setengah bola kan? Seperempatnya kita putar ya kan dia sebelah kanannya aja kan kiriin enggak. Berarti itu adalah ini diputar terhadap sumbu X. Maka volume, ini seperempat volume bola adalah pi integral, nah batasnya nih. Berapa nih? Dari nol sampai R nih. Halo, batasnya dari nol sampai R. Ya, dari nol sampai R. Terus ini apa? Y kuadrat dx. Nah,
Kesamaan bola itu berasal dari lingkaran, itu enggak? X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Maka berapa Y kuadrat? Saya mencari Y kuadrat. Berapa Y kuadrat? Y kuadrat adalah R kuadrat kurang X kuadrat. Enak. Nah, ini yang kita masukkan. Bahwa Y kuadrat itu adalah R kuadrat dikurang S kuadrat. Berarti seperempat volume bola adalah Pi integral 0 R. Itu ini R diganti dengan R kuadrat kurang S kuadrat dx. Nah, jadi seperempat volume bola Pi. Nah, R kuadrat adalah konstan. Ini kalau dikalikan R kuadrat dx. Integral R kuadrat konstanta pengali. Integral dx, nggak? Halo? Oke, integral dx adalah X. Integral S kuadrat dx apa? Seper 2 tambah 1 sepertiga. Kok jadi itu? Jadi panah. Seper 2 tambah 1 adalah ya seper 3 X pangkat 2 tambah 1 pangkat 3. Agak batas 0 R. 3 seperempat volume bola adalah Pi R kuadrat dikali X batas atas kurang batas bawah. Nanti sini ada X pangkat 3 batas atas kurang batas bawah. X pangkat 3 batas atas berapa? R. Dikurang batas bawah 0. Enak. Kan X kurang X. X batas atas kurang X batas bawah. Kurang sepertiga kali X pangkat 3 batas atas adalah R pangkat 3. Dikurang R pangkat 3 batas bawah adalah 0 pangkat 3. Kurang tutup. Sehingga seperempat volume bola Pi ini berapa nih? R kuadrat kali R, 0 hilang ya. 0 ini kan hilang nih. Tidak usah lihat lagi nih. Berarti R pangkat 2 kali R pangkat 1 R pangkat 3 dikurang sepertiga R pangkat 3. Jadi seperempat volume bola adalah, halo, Pi berapa nih? 2/3 pangkat 3. Nah, 1 kurang sepertiga, 2/3. Nah, halo? 2/3 ya. 2/3. Oke, ini. Oh ya, tadi ini bukan seperempat bola ya. Setengah bola kan? Seperempat lingkaran kalau diputarkan terhadap sumbu X. Ini, maaf, ini terjadi 1/2. Benar nggak? Tahu maksudnya kalau ini lengkung ini diputar di sini kan ini aja, yang sebelahnya enggak kan? Setengah bola. Berarti ini volume walaupun seperempat bagian diambil ini setengah bola. Ya, setengah bola. Ya, setengah volume bola. Ini dikali 2 ya. Dikali 2 berapa? Ini menjadi volume bola setengah kali 2 1. Ini dikali 2 kali 2/3 4/3 pi r pangkat 3. Inilah volume bola. Jelas sampai sini? Bukan seperempat bola ya. Seperempat bagian itu diputar jadi setengah bola. Ya. Paham? Ya. Jadi selesai yang pembuktiannya. Mungkin saya kasih contoh satu. Eh, any question so far? Ada yang mau ditanya? Karena ini ujiannya banyak kelas ya. Campur. Jadi campur dengan program ganda juga matematik dan computer science matematik dan computer statistik yang ganda masuk. Ya. Yang semua CS apapun kelompok CS ya.
data science. Kalau kalau satu kan, nah saya tahu apa mereka pisah, nggak tahu. Oke, kalau nggak ada, kita teruskan dengan contoh lain, yaitu adalah eh, ini latihan. Tentukan isi atau volume benda putar ya, benda putar, benda putar antara benda putar antara kurva Y sama dengan Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X. Ini ya. Diputar terhadap sumbu X. Diputar terhadap, agar kan kata lainnya diputar mengelilingi sumbu X. Sama artinya nggak? Rotasi itu ya. Mengelilingi sumbu X atau diputar terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X atau mengelilingi sumbu X. Jadi, yang pertama, nah, langkah pertama kita cari harga batasnya dulu. Batasannya dari mana sampai ke mana, eh, bisa X, bisa Y, tergantung ya. Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X. Nah, kalau namanya dipotong kan Y sama dengan Y, nah. Halo, atau Y dikurang Y. Berarti ini Y parabol sama dengan Y linear. Y parabol X kuadrat, Y linear X. Pindahkan X kuadrat kurang X adalah 0. Faktorkan X kuadrat sama X, bisa keluarkan X, tinggal X min 1. Enak. Masing-masing 0, ini menghasilkan 0, ini menghasilkan X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Ini adalah harga batasnya. Halo, ini harga batasnya 0,1. Nah, jadi kalau digambarkan Y sama dengan X, kalau X1, Y1 enak. X1, Y1. Jadi ini Y sama dengan X itu ini kan. Terus Y sama dengan X kuadrat ini parabol. Parabol ya. Berarti ini X sama dengan 1. Yang bawah nih, Y sama dengan, ini Y sama dengan X, sorry. Y sama dengan X, ini Y sama dengan X kuadrat. Ini titik 1,1, ini 1, ini 1. Enak. Jelas Mas sana, yang ditanya bagian ini yang diputar terhadap sumbu X. Nah, kemudian di sini min 1, ini juga apa? Ini adalah bayangannya, ada seputaran. Ini bayangnya ini kan diputar terhadap sumbu sumbu X. Apa yang terjadi? Nah, gitu. Kayak trompet. Ya, nah, tapi yang yang sini ini ada salah saya gambar. Tahu salah di mana? Tahu enggak? Ada yang tahu? Di dalam harusnya ya, lengkungnya ini. Itu enggak? Ya kan? Harusnya di sini. Simetris sih. Jadi yang kayak trompet gitu tapi yang kosong. Jadi seolah volume kerucut dikurangi volume yang lengkung dalamnya itu seperti yang dua apa?
pionnya Halma. Ada main Halma tahu kan? Main Halma tahu ya? Apa sih nama itu? Yang bentuknya segi segi enam apa ya? Apa segi lima? Ya, pion-pionnya itu melengkung gitu kan? Itu namanya apa tuh? Halma. Kalau saya tuh waktu kecil suka main gitu. Ya, seperti ini. Jadi sama gak artinya ini volume kerucut dikurangi volume yang putih. Yang putih itu kosong, blank, blank. Ya. Nah, betul kita jawab. Jadi ini diputar terhadap sumbu X. Maka volume bendanya adalah integral. Batasnya berapa tadi? Batasnya dari 0 ke 1 ya. 0 sampai 1. Berarti 0 sampai 1. Oh, ya ini Pi. Pi integral Y kuadrat. Nah, karena ada dua berpotongan. Yang atas nama Y1. Yang bawah dinamakan Y2 ya. Ini hati-hati nih. Ini adalah Y2. Y2 ya. Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat. Y1 kuadrat dikurang Y2 kurung kuadrat DX. Paham? Kita masukkan Pi integral 01. Y1-nya berapa? Y1-nya sama dengan X. Linier. Garis lurus linier X kurung kuadrat. Dikurang Y2-nya apa? Y2-nya X kuadrat di pangkat 2. Ya nak? Kan di sini kan berarti Y2 kuadrat adalah X kuadrat di pangkat 2 kan? X kuadrat pangkat 2 berarti X pangkat 4. X kuadrat di pangkat 2 dx. Sehingga hasilnya Pi integral 01 X pangkat 2 X kuadrat dikurang X kuadrat di pangkat 2 X pangkat 4 dikalikan ya. Nah ini sering buat begini, ini betul atau salah saya tanya Anda. Halo, apa yang kurang? Kurungnya ya, kurungnya kurang. Sering kali terjadi. Ya. Maka ini Pi dikali dengan integral dari X pangkat 2 X pangkat 2 dan satu lagi X pangkat 4. Ya. X pangkat 2 seper 2 tambah 1 sepertiga. X pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Min integral X pangkat 4 seper 4 tambah 1 seper 5. X pangkat 4 tambah 1 pangkat 5. Agak batas 0,1. Nanti hitung nih Pi sepertiga kali. Nah, S pangkat 3 batas atas. Sorry, batas. S pangkat 3 batas atas apa? Batas atas 1, batas bawah 0. Jadi S pangkat 3 batas atas 1 pangkat 3 kurang S pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Min 1/5 kali S pangkat 5. Batas atas 1 pangkat 5 dikurang S pangkat 5 batas bawah 0 pangkat 5. Anda tahu S pangkat 0 dan S pangkat 3. 0 pangkat 3, 0 pangkat 5 itu 0 lah. Jadi tinggallah. Hello. Ini 1 pangkat 3, 1 kali sepertiga, sepertiga. Seperlima, 1 pangkat 5, 1 kali seperlima, seperlima. Sama penyebut. Berapa? Halo. 3 kali 5 berapa? 15. Supaya 3 jadi 5 atau kali silang aja gampang ya. Ingat ya. Ini kita lakukan kali silang 5 kali 1 5. Ya enggak? 5 dikurang ini 3 ke 1 3. Atau yang sebenarnya supaya 3 menjadi 15 dikali 5. Karena penyebutnya 3 dikali 5, pembilangnya 1 juga dikali 5. Itu maksudnya. Demikian juga nih 5 menjadi 15 dikali 3 penyebutnya. Maka pembilangnya 1 ini dikali 3 juga. Sehingga hasil akhirnya 5 kurang 3 berapa? 2 ya. 2 per 15 pi. Atau ada yang tulis 2 pi per 15. Terserah. Mau jawabannya 2 per 15 pi atau 2 pi per 15. Sampai sana apakah ada pertanyaan?
Halo, 2 pi per 15 betul. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, ya. Kalau nggak ada, kita masuk lagi bahannya lumayan banyak ya. Panjang kurva. Habis panjang kurva, luas permukaan benda putar. Kita hitung luas bola. Mengapa luas bola itu 4 pi r kuadrat? Dan atau di SMA ngikutin nggak? Nggak pernah ya. Luas lingkaran pernah ngikutin nggak? Ngapa pi r kuadrat? Ganda ya. Kalau pakai double integral lebih cepat. Cuma Anda nggak dia dibuang gitu ya. Mata kuliahnya dihilangkan. Oke. Sekali lagi ada yang mau ditanya? Yang belakang? Any question? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Tadi udah. Yaitu panjang kurva. Panjang panjang kurva ini panjang kawat. Nah, itu jelas sih ya. Panjang kurva seperti panjang kawat. Nama lainnya adalah panjang busur. Kurva atau busur. Busur. Kalau kalkulus 2 dan kalkulus 3 itu kadang-kadang ada letaknya di kalkulus 2 atau kalkulus 3 itu 3 dimensi. Ini 2 dimensi ya. Kebetulan saya ngajar di ASO eh, dan juga ngajar di sini apa kalkulus 2 di teknik sipil ya sama panjang kurva. Oke, ini kita bagi dua ya. Eh, Mungkin gambarnya sama, misalnya kurvanya adalah kita pakai merah aja ya. Nah, X, Y, O. X, Y, O. Kalau tak ada sumbu X, nah ke bawah ini kan. Tak ada sumbu X. Nah, panjang kurva itu adalah F lambangnya. Mungkin di bahasa Inggrisnya arcus length. Ya, arcus length. Disebut juga itu apa? ARC ya. Arcus length. Lengthnya LNG HT ya. Arcus length sama tuh. Ya. S. Nah, ini kan Y adalah fungsi X. Kemudian ini, nah kalau Y ada fungsi X, ini ya ubah dari sini. Dia ubah. Kalau Y adalah fungsi X, dia ubah jadi apa? X adalah fungsi Y. Ya. Terus sini Y fungsi X, sini X fungsi Y. Nah, ini batasnya. Di sini X sama dengan A, X sama dengan B. Kalau sini Y sama dengan P, Y sama dengan Q. Atau boleh gak Y1, Y2? Ini X1, X2 boleh. Jadi yang tanya itu adalah panjang kurva nih, yang merah warna. Berapakah panjang kurva ini? Seperti kawat ya. Seperti kawat. Ini S. Ya, S sedang kali 5 jadi. Oke. Nah, yang satu terhadap sumbu X, yang satu terhadap air boring, ya.
Udah jenuh ya? Oke. Terhadap sumbu Y. Dulu MI, yang sekarang SI itu dulu belajar kalkulus S1 itu kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3 sampai 3 semester. Ya, zaman dulu tuh Pak linear programming dapat juga. Operation research dapat juga lengkap, ya. Ya. Beda sama sekarang ya. Oke. Jadi panjang kurva boleh S atau L length. Jadi ada buku yang di kakus lanjut pakai length. Itu adalah integral, ya, batasnya A sampai B, ini X-nya, akar satu ditambah, ya, satu ditambah Y aksen DY per DX pangkat 2 kali DX. Kalau tidak sumbu Y sama S atau length atau S-nya singkatan apa sih, saya karena cuma lambang. Kalau L length, akus length, ya. Itu adalah integral batas Y-nya P sampai Q, karena batasnya ini P sampai Q, akar satu ditambah, ini terbalik nih. Kalau di sini Y aksen ini DY per DX, di sini balik DX per DY kurung kuadrat kali DY. Dan ini ya rumusannya. Ya, halo, S atau length. Kalau dari sumbu X, akar satu tambah DY per DX kurung kuadrat di luar akar kali DX. Kalau tak ada sumbu Y, S atau length, integral akar satu tambah DX per DY, bukan DY per DX, balik DX per DY kurung kuadrat kali DY. Nah, rumus datang dari mana? Tahu kan Anda datang dari mana? Ini pakai ada asumsinya nih. Yaitu kalau garis lengkung, ya, kita lihat sini ya. Garis lengkung itu kalau kita ambil sangat kecil sekali, kelihatannya apa? Halo, kalau garis lengkung, garis lengkung ya, kita, nah gitu. Ini batasannya X sama dengan A, batasannya. Ini X sama dengan B. Ini semua ini S ya. Semua S. Nah, saya ambil bagian kecil ya. Harusnya kecil ya. Ini agak kecil. Tapi kalau kecil sekali tidak kelihatan sama mata ya saya agak gedein dikit. Nah, sama gitu. Terus ini tegak lurus lagi sini. Ini adalah DX, ini adalah DY. Nah, bagian ini adalah DS. Saking kecilnya, maka kelengkungan itu kelihatannya linear, kelihatannya lurus. Sehingga dia berbentuk segitiga, apa? Segitiga siku-siku. Paham nggak maksudnya? Ini DX, ini DY, maka berlakulah Pitagoras. Paham maksudnya? Yang lengkung tuh kelihatannya lurus atau linear. Oke, pada nggak antusias belajar. Halo, anak aku cuma satu aja gini sudah ini. Apalagi ini kelasnya kelas master track. Di S2 Anda pasti ada belajar ketemu lagi kalkulus yang bentuknya apakah kalkulus lanjut atau linear programming. Saya juga. Ya. Kalau Anda kan Anda master track kan sampai S2 kan? Nah,
Jadi kalau maaf ya, kalau Anda tidak sungguh-sungguh belajar, basicnya kurang kuat, nanti ke atasnya makin lemah. Seperti halnya umpamanya itu bangunan, pondasi nak kuat, naik terus, bangunnya roboh. Ya, ya, saya nggak bisa memaksa Anda harus belajar. Tapi ya kewajiban saya mengajar Anda. Tapi kalau Anda nggak mau, ya risikonya nilai kurang baik. Yang kedua, waktu Anda melanjutkan studi nanti, eh, ya pasti Anda melanjutkan karena modalnya master track. Ya, dulu namanya apa ya? Bukan master track, apa? Fast track, fast cepat ya. Fast track namanya itu. Sebelum nama master track, saya ingat fast track. Jadi jalur cepat gitu. Ya, jadi ini kuncinya di sini. Ini karena lengkung itu sangat kecil sekali, kelihatannya seperti lurus. Maka jadilah dia segitiga siku-siku sembarangan. Nah, berlakulah Pitagoras bahwa dx kurung kuadrat ditambah dy kurung kuadrat sama dengan ds kuadrat. Atau dibalik ya, ds ini letak di sini. ds kuadratnya saya letakkan di kiri. Eh, maka ds berapa? Akar dari ini sebenarnya belajar kalkulus ini sebenarnya samping hitung-hitungan itu adalah pola cara berpikir Anda menurunkan dari hasil penelitian Anda nanti membuat tesis. Anda nggak pakai skripsi ya, langsung nih. Pakai, pakai juga. Nah, pakai pasti ada kaitannya kan. Nah, sebenarnya kalau diuji pemula ini kok jadi begini itu dari mana? Itu maka saya sering ajar Anda tuh caranya bagaimana memecahkan. Ini masuk problem solving, pemecah masalah ya. Jadi ini berlaku nih Pitagoras sehingga ds adalah akar dari dx kurung kuadrat tambah dy kurung kuadrat. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ini Pitagoras biasa kan? Oke. Nah, kalau kita mau cari yang terhadap sumbu X, nah nih, terhadap sumbu X, maka kita keluarkan dx-nya. Kan terhadap X kan kali dx. Maka ds sama dengan akar, apa? Akar panjang begitu. Apa tuh? Dx kuadrat ditambah dy kuadrat per dx kuadrat. Gitu enggak? Dikali dx kuadrat. Oh ya, sekali. Ya. Dikali dx kuadrat, gitu kan? Ya. Dx kuadrat tambah dy kuadrat per dx kuadrat. Paham nggak? Itu kelihatan jelas nggak tuh? Biru. Yang belakang kelihatan jelas. Nah, nah, Anda tahu akar dari dx kuadrat berapa? Dx nggak? Nah, berarti ds adalah, ya nggak? ds adalah akar kali dx. Enak, dx-nya ini yang keluar dari akar dx kuadrat. Kemudian dx kuadrat bagi dx kuadrat berapa? Satu. Enak. Ini nggak bisa pakai kurung. Satu. Ya. Dx kuadrat bagi dx itu adalah satu. Kemudian dy kuadrat bagi dx kuadrat. dy kuadrat dibagi dx kuadrat. Keluarkan pengaduan. Kan Anda belajar a kuadrat per b kuadrat sama dengan a per b kurung kuadrat. Sama enggak? Halo? A kuadrat per B kuadrat sama enggak A per B kurung kuadrat? A per B kurung kuadrat. Sama kan? Nah ini artinya
DS kuadrat, DY kuadrat tambah DS kuadrat, dikeluarkan kuadratnya, tinggallah DY per DX kurung kuadrat. Jelas? Nah, baru kita masukkan. Jadi S itu, S atau length adalah integral batasnya AB tadi ya. AB dari DS. Nah, DS-nya diganti. Jadi apa? Atau length integral AB, DS-nya yang tak ada sumbu X apa? Ini kan terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X. Sehingga terjadi apa? DS-nya adalah akar 1 ditambah DY per DX kurung kuadrat kali DX. Akarnya sampai sini kan. Sudah jelas sampai sini? Ini terhadap sumbu X. Bagaimana kalau terhadap sumbu Y? Terhadap sumbu Y adalah apa? Sama. DS kurung. DS adalah apa tadi? Kita udah buktikan dari DS adalah akar DX kuadrat tambah DY kuadrat. Nah, ini sama juga nih. Jadi DS adalah eh, kita mau tanda sumbu Y, berarti DY kuadratnya dikeluarin. Artinya apa tuh? Halo? Dikali, ini kasih merah aja. Oke. Dikali DY kuadrat dibagi DY kuadrat. Itu artinya enggak? Kalau dicoret sama enggak hasilnya? Satu kan. Yang atasnya adalah tetap DX kuadrat tambah DY kuadrat. Sama dengan akar dari DY kuadrat berapa? Akar dari DY kuadrat adalah DY. Itu enggak? Adalah DY. Terus ini DX kuadrat bagi DY kuadrat tadi itu sama dengan apa? DX per DY kurung kuadrat ditambah DY kuadrat bagi DY kuadrat satu. Nah, sehingga DS adalah akar, dibalik nih. 1 ditambah DX per DY kurung kuadrat kali DY. Baru ini terhadap sumbu Y, maka panjang kurva atau length adalah integral PQ, enak, Y-nya deh, PQ, PQ dari DS, ya, dari DS, sehingga terdapat S atau length adalah integral PQ, DS-nya adalah akar 1 ditambah DX per DY kurung kuadrat kali DY. Inilah panjang kurva atau panjang busur. Mungkin dalam aplikasi panjang kawat, ya kan, bisa kita cari. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Nah, kita bisa buktikan mengapa keliling lingkaran adalah 2πr. Nah, sebelumnya saya absen dulu ya. Nanti kelupaan tak gue. Oke, mana tadi? Hah, kok nggak ada dia? Hah? Iya ya. Kok hilang ya? Nah, tadi ada kuliah tadi? Nah, ada satu mata kuliah. Ya,
Kalau 3 masih, kalau 4 berat. Pulangnya panas, ya, berat ya. Siapa bilang ya? Ya, oke. Sama. Pertemuan 21 ya. Tenden. Oke. Antonio Marcel Janova, why? Error. Error ya. Error itu Venus Access Connection Fail. Aziz Rahman, ada Aziz? Nobody. Ini ada yang online juga ya. Yang online nih. Karim Ahmad Baber. Baber Arabhi. Kemudian ada lagi Muhammad Rasya Al-Faiza. Ya sudah. Owen Hendrawan. Why? Error. Ya udah. Oke. Udah. Yang lainnya udah semua. Kecuali yang tadi itu ya. Ya. Yang 2 online. Oke, kita save. Kemudian ini belum belum selesai ya. Oke. Kemudian kita session lognya jadi gunung ke bagian oke. Eh, bisa kita buktikan mengapa keliling lingkaran, buktikan keliling lingkaran dengan lambang, buktikan ya, S atau length, aku length ya. In, 2 PR, 2 PR saja kan. Keliling lingkaran adalah 2 PR. Ya, 2 PR ini. Di SD Anda belajar apa? 227 kali garis tengah. 227 pi garis tengah itu diameter 2R. Jadi pi kali 2R 2PR. Ya, kita gambarkan. Ini sama panjang. Biru. Ya ini eh, 0 sampai R. Di sini sampai R ini min R. Ya, sumbu Y, sumbu X. Ini terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Ya. Nah, saya ambil kelilingnya itu ini. Seperempat. Nih. Ini adalah seperempat S.
atau log length ya. S atau length. Kalau sampai seperempat berarti batasnya 0 sampai R ya nak. Berarti seperempat keliling ya adalah integral batasnya 0 sampai R, R besar. Masukkan tata sumbu X apa tadi? Oh ini tata sumbu X, sorry ya. Ini sudah ada sini. Tata sumbu X akar dari 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat kali dx. Nah kita tahu lingkaran adalah x kuadrat ditambah y kuadrat adalah r kuadrat. Berapa y kuadrat? Berapa y kuadrat? Y kuadrat adalah R kuadrat dikurang X kuadrat. Ya nak? Berapa Y? Akar R kuadrat dikurang X kuadrat. Atau ini sama dengan R kuadrat dikurang X kuadrat pangkat setengah. Ya nak? Akar itu kan pangkat setengah. Nah sekarang berapa DY pada X? DY pada X ada atau Y aksen adalah rumus U pangkat N. N-nya setengah kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. Ya, ini N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Aksennya apa tuh? Hah? DY per DX sama dengan berapa tuh? Setengah DY per DX setengah tetap. Terus U-nya pangkat berapa tuh? Setengah kurang 1 berapa? R kuadrat kurang S kuadrat pangkat setengah kurang 1 min setengah. Awas hati-hati. R kuadrat konstan. Angka ya. R kuadrat itu dia carinya. R kuadrat konstan turunannya adalah 0. Ditambah kurang S kuadrat turunkan 2X. Sehingga ini jadinya apa? DY per DX adalah ada ini setengah kali ini seper R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah dikali min 2X. Enak. Nah setengahnya bisa dicoret. Halo? Bisa ya. Tinggallah min X. Pembilang min X. Pangkat setengah sama enggak akar? Halo? Pangkat setengah adalah akar. Ya enggak? Akar R kuadrat kurang S kuadrat. Nah sekarang kalau saya cari DY per DX pangkat 2 berapa? Halo? Min X per akar R kuadrat kurang S kuadrat pangkat 2 min di pangkat 2 plus ya. X pangkat 2 per akar pangkat 2 hilang akarnya enak. Nah, kemudian kita butuh akar 1 ditambah DY per DX kurung kuadrat. Berapa tuh? Akar 1 itu sama enggak dengan misalnya 1 ditambah X kuadrat per R kuadrat kurang X kuadrat. 1 itu sama enggak dengan R kuadrat kurang S kuadrat per R kuadrat kurang S kuadrat. 1 enggak tuh? 1 kan? Nah, kemudian ditambah X kuadrat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? S kuadratnya dari jumlahkan 0. 1 min 2 plus. Jadi tinggallah apa? Akar R kuadrat per R kuadrat kurang S kuadrat. Akar S kuadrat berapa? R. Akar dari penyebut? Ya tetap saja. Ya enggak? Jelas sampai sini? Jadi yang ini hasilnya ini. Kan gitu. Baru Anda jawab. Jadi tadi apa? Kita udah cari ya. Mana di atas tadi? Ini nih. Saya salin lagi ya. Seperempat keliling. Seperempat S adalah apa? Integral batasnya 0R.
akar 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat kali dx. Enak? Halo? Dx ini. Oke. Nah, jadi seperempat keliling lingkaran integral 0R. Nah, kita salin. Mana tadi yang baru kita dapat? Akar itu nilainya berapa? R per akar R kuadrat aja. R per akar R kuadrat kurang S kuadrat dx. R ini kena konstan, boleh keluar. Enak. Sehingga jadi apa? Halo? Seperempat S adalah R-nya keluar, tinggallah 0R, di atasnya, kemudian dx per akar R kuadrat kurang S kuadrat. Ini rumus nggak? Saya tanya dah. Halo? Masih ingat nggak rumusnya apa nih? Rumusnya apa tuh? Integral dx per akar A kuadrat kurang X kuadrat adalah apa? Halo, ini kita buktikan juga dengan integral dengan substitusi trigonometri. Apa hasilnya? Arcus sin X per A. A itu dia cari tadi kan? R kuadrat tambah C. Inilah. Jadi kalau tadi integral berapa sini? Dx. Mana nih? Dx per R. Apa? Ini. Dx per akar R kuadrat kurang S kuadrat. Berarti ini apa? Arcus sin. Enak. Arcus sin X per R tambah C. Enak. C-nya hilang ya. Jadi ini adalah sama dengan seperempat X R kali Arcus sin X per R agak batas 0R. Yang kita ganti X-nya. Sehingga terjadi apa? Seperempat S adalah R kali Arcus sin. X-nya kita ganti. R batas atas R bagi R dikurangi Arcus sin 0 per R. Enak. Sehingga seperempat S adalah R kali Arcus sin 1. Ya, R bagi R1 dikurang Arcus sin 0 bagi R 0. Anda tahu Arcus sin 1 adalah apa? Sin berapa sama dengan 1? 90 derajat enggak? Ya, gini. Sin 90 derajat adalah 1. Sin pi per 2 adalah 1. Ya enggak? 90 derajat. Maka sudut pi per 2 adalah arcus sin 1-nya enggak? Sudut pusat dari sinus yang agaknya 1. Itu kak sin 0. Sin 0 adalah 0. Maka 0 adalah arcus sin dari 0. Sudut pusat dari sinus yang agaknya 0. Jadi ini diganti dengan pi per 2, ini diganti dengan 0. Sehingga kita dapat seperempat keliling lingkaran adalah apa? R kali pi per 2 kurang 0 enggak? Halo? Pi per 2 kurang 0 kan? Ini pi per 2 kurang 0. Nah, kalau ini saya kali 4, apa yang terjadi? Kalau ini dikali seperempat kan? Dikali 4, wah hebat. Seperempat kali 4, 1 di S adalah, ini menjadi 4 R kali pi per 2. Coret. Bagi 2, 1, bagi 2, 2. Maka S adalah 2 pi R. Jadi kelingkaran terbuktilah 2 pi R. Jelas sampai sini? Ya. Silakan yang mau istirahat. Halo. Pak. Hey, stop. Ya. Ini oh ya, ini mesti di save dulu ya.
Kemudian